Nah, untuk pagi hari ini seperti yang sudah kami informasikan, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Interaktif hingga berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semoga Anda tetap sehat dan kami hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Interaktif untuk edisi hari ini. Hari Kamis di 13 Juni 2024 ini. Ya pendengar, kita akan berbicara terkait narkoba. Nah, ketika berbicara narkoba, kita tahu bahwa saat ini seluruh negara, masyarakat internasional itu menghadapi tantangan besar, yaitu bahaya narkoba. Nah, kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pendengar pagi hari ini. Ada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung, ada Kombes Pol Ikhlas Gunawan. Saya akan sapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Salam sehat tanpa narkoba. Asik, baik. Ini saya panggilnya Pak Kombes Pol atau Pak Ikhlas atau Pak Gunawan ini enaknya? Lebih akrabnya gimana nih? Pak Ikhlas saja. Pak Ikhlas saja gitu ya. Baik. Lebih ikhlas. Baik. Iya, kita hari ini berbicara terkait masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar, begitu. Betul. Dan kalau saya nggak salah, ini juga nanti menjadi tema nasional ya dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, begitu ya Pak Ikhlas ya? Sesuai dengan moto kita, sesuai dengan tagline kita di hari tahun ini. Indonesia bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Oke, baik. Bersih narkoba. Bersinar. Ya. Baik, sebelum mewujudkan Indonesia bersinar, tentunya ini harus dimulai dari desa bersinar, provinsi bersinar, gitu, kabupaten bersinar, gitu ya Pak Ikhlasnya. Nah, ini seperti apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan dari desa bersinar, kabupaten, provinsi, bahkan nanti muaranya di Indonesia bersinar nih Pak Ikhlas. Jadi begini para pendengar sekalian. Yang pertama, terima kasih Mbak ya, diberikan kesempatan kegiatan ini. Ya, kita mencoba untuk menyapa seluruh warga negara, khususnya yang ada di Pangkal Pinang, Bangka, Sungai Liat dan sebagainya dan seterusnya. Jadi memang di tahun ini, tahun 2024 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Hari tersebut merupakan hari keprihatinan kita bersama sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tema secara nasional, sekarang ini memang tema yang diangkat masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Mungkin ada beberapa masyarakat yang bertanya, kenapa masyarakat bergerak? Gitu, iya, benar. Kemana aparat-aparatnya, seperti apa? Tapi kalau kita merujuk ke tema internasionalnya itu the evidence is clear, invest in prevention. Nah, data sudah jelas, fakta sudah ada. Nah, sekarang mari kita berinvestasi dalam bentuk pencegahan. Nah, kita mencoba untuk menggelarkan itu. Tadi Mbak bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk menggarap ke arah sana? Ya, memang kita saat ini sedang melaksanakan program namanya Desa atau Kelurahan Bersinar. Sebuah kegiatan yang memastikan bahwa masyarakat bersama-sama nih kita melawan kejahatan narkoba. Karena kalau tidak bersama-sama kayaknya berat. Kita kalau belajar dari sejarah bangsa sajalah ya, kita bicara bagaimana kita bisa mengusir penjajah. Sebenarnya pada saat masyarakat turut andil semua. Nah, kalau kita berandai-andai narkoba ini seperti penjajah, bahkan saya berani mengatakan narkoba itu penjajah tanpa wajah loh Mbak. Oh gitu ya, penjahat juga, penjajah gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana dia bergerak, dia berbuat, tahu-tahu kita sudah tahu aja. Tadi Mbak sudah menyampaikan bagaimana sih tingkat prevalensi 200 juta. Kalau di Indonesia sekarang sudah 3,3 juta lebih orang Indonesia yang sudah terkena itu. Nah, kalau kita hanya sekedar mengedepankan konsep pemberantasan, semua jaringan, semuanya kita habisi semua, tapi di preventionnya kita tidak kuat, tidak akan selesai. Nah, maka ini yang mau digarap. Nah, di format kelurahan atau desa bersinar yang kita lakukan, dan kita mencoba semua potensi yang ada di masyarakat bergerak semua dari diri sendiri untuk melakukan perlawanan dengan narkoba ini. Sebenarnya sederhana sih Mbak ya.
perlawanan ini bisa kita lakukan dengan mempelajari, memahami, menghindari. Nah, itu cara kita perang. Nah, itu pencegahan yang paling efektif seperti itu sebenarnya. Nah, di Kelurahan Bersinar atau Desa Bersinar kita mencoba memasifkan komunikasi, informasi, edukasi bagi masyarakat yang belum kena jangan sampai kena. Caranya itu tadi mencerdaskan, memahamkan, mencerdaskan. Nah, dan mereka nanti kita harapkan bisa mengimplementasikannya kegiatan itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri loh Mbak, bahwa saat ini sudah banyak warga kita yang sudah terkena menjadi penyalahguna. Saya tidak bicara pemberantasan, saya bicara bagaimana upaya pencegahannya melakukan rehabilitasi. Nah, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna atau penikmat, yuk kita rehabilitasi. Nah, di desa atau kelurahan Bersinar tersebut, kita sudah menyiapkan beberapa agen pemulihan. Itu kita ada namanya intervensi berbasis masyarakat, IBM. Nah, tapi di sana juga kita sudah menyiapkan yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan pencegahan dengan merekrut beberapa penggiat. Penggiat P4GN bahasa kita. P4GN itu Mbak ya, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peran narkoba. Jadi unsur masyarakat yang kita rekrut setelah kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan aparat setempat, siapa sih yang kira-kira memiliki naluri untuk membantu orang, untuk mencerdaskan orang, kita rekrut. Nanti setelah itu kita adakan pelatihan. Baik di kegiatan agen pemulihan maupun di kegiatan penggiat. Nanti mereka ini akan kita sama-sama berbuat semua. Jadi semuanya bergerak betul. Nah, titik gerakannya nanti kita akan bangun lagi di situ lingkungan pendidikan bersinar. Nah, jadi di kelurahan atau desa bersinar kan ada sekolah nih. Ya, sekolah itu akan kita jadikan lagi ke sekolah bersinar, lingkungan pendidikan bersinar. Nah, terus nanti ada kantor pemerintah, kita jadikan kantor pemerintahan bersinar. Jadi nggak hanya desanya aja gitu. Jadi desa itu kan merupakan satu wilayah nih, wilayah terkecil nih. Dalam wilayah itu kan ada beberapa unit kelompok, gitu ya. Unit-unit ya. Kalau kita bicara ada perkantoran pemerintah, ada perkantoran swasta, ada perusahaan, ada kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat kita skupkan lagi dari RT, RW dan seterusnya. Ada lagi beberapa organisasi kemasyarakatan. Nah, kita bicara saja kayak remaja masjid, Karang Taruna mungkin ya. Itu semua kita jadikan semua. Nah, di situ pergerakan kita. Kita berharap sih begitu desa-desa ini sudah paham yang prevention tadi. Jadi yang belum menggunakan jangan sampai menggunakan, yang sudah menggunakan kita rehabilitasi melalui agen pemulihan. Itu konsepnya, Mbak. Jadi konsepnya udah clear sekali gitu ya. Dan ini sudah dilaksanakan ya Pak Ikhlas ya? Sudah banyak sekali kita lakukan di beberapa kelurahan bersinar. Kalau di sini yang kita lakukan saat ini tahun ini kita di Desa Rebo. Oh, di Desa Rebo. Tapi ini kan BNNP ini kan mencakup seluruh provinsi ya Pak Ikhlas ya. Betul. Dan Desa Bersinar ini menjadi program, bahkan di kabupaten kan juga ada BNN kalau saya nggak salah gitu ya. Artinya ini dari banyaknya desa di Bangka Belitung ini Pak Ikhlas. Ini sudah berapa persen yang menjadi Desa Bersinar untuk di Bangka Belitung? Memang belum banyak. Belum banyak ya. Tapi setiap tahun minimal kita di setiap BNK itu membuat 2. Dua desa bersinar. Tapi saya terima kasih ya. Saya mewakili BNN ucapan terima kasih ke pemerintah kabupaten kota yang mengapresiasi, bahkan insya Allah nanti tanggal 25 itu kita di Kabupaten Bangka Barat itu akan melakukan deklarasi Kabupaten Bangka Barat sebagai Kabupaten Bersinar Terang. Iya. Jadi ada terangnya tampaknya ya. Itu kegiatan lainnya ya. Kegiatan lain yang coba kita ini kerja. Tapi yang saya lihat keinginan dari pemerintah itu sebenarnya mencoba merespon dari program Desa Bersinar kita. Baik, ini untuk tahun ini ada berapa Desa Bersinar yang akan dibentuk ini Pak Ikhlas? Kita akan bentuk di 8 Desa Bersinar. 8 yang desa kita akan bentuk. Lebih banyak di kabupaten mana? Sama semuanya, Mbak. Sama ya? Sama semuanya. Jadi kita mencoba untuk ya melihat beberapa desa sih yang kita anggap rawan. Jadi kita milihnya itu tidak semaunya kita. Jadi indikatornya rawan narkoba. Rawan. Rawan baik. Itu kita lihat apakah di situ ada pengedar, ada penyalahguna, ada beberapa
pintu masuk narkotika atau tidak, terus bagaimana juga kita lihat peluang-peluangnya. Nanti kita komunikasikan dengan pemerintah setempat, kita sampaikan hasil pemetaan kita, ini tempat seperti ini, nanti pemerintah melalui pemerintah yang bawahnya akan berkomunikasi lagi, sehingga terbangun komitmen bersama dulu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Ikhlas, untuk di Bangka Belitung, ini kabupaten yang sangat rawan narkoba ini di mananya? Saat ini hasil data yang kami miliki yang cukup rawan itu ada di wilayah Bangka Selatan. Bangka Selatan. Karena faktor apa begitu? Banyak faktornya. Di antaranya ada lintasan. Di sana ada beberapa pelabuhan tikus. Ya, Bangka Selatan, Bangka Barat, Pangkal Pinang, itu kalau saya boleh. Tapi sebenarnya itu tidak bisa kita jadikan patokan. Karena sebenarnya tipis sekali. Katakanlah kita katakan Sungai Liat hari ini. Kabupaten Bangka lah gitu ya. Iya. Aman. Atau besok lusa terjadi penangkapan. Kita terkaget, loh ada narkoba ya. Gitu. Jadi tidak bisa kita. Dari mana gitu ya. Makanya kategori yang sesuai dengan ketentuan yang ada di kami, yaitu ada tersangka, ada barang bukti, ada penyalahguna, ada entry point yang ada di situ, ada beberapa tempat hiburan yang tidak bersinar, ada pemahaman masyarakat yang masih rendah, itu kita jadikan sebagai daerah-daerah rawan yang kita intervensi. Baik. Nah, itu pendengar ya sekilas dari Pak Ikhlas dari apa yang kita bahas untuk hari ini. Tentunya ini juga ketika berbicara narkoba ini juga memang semua lini, semua pihak gitu ya harus ikut bergerak. Karena ini bukan hanya tugas mungkin BNNP, BNNK gitu ya Pak Ikhlas ya, pemerintah, tapi semuanya. Salah satunya masyarakat juga harus bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Baik, kita masih bersama Kombes Pol Ikhlas Gunawan, Kepala BNNP Bangka Belitung. Kita masih berbicara terkait masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Pak Ikhlas, menarik. Tadi ada beberapa poin yang saya catat dari yang disampaikan Pak Ikhlas. Salah satunya, Pak Ikhlas mengatakan 3,3 juta masyarakat Indonesia ini sudah terdampak narkoba, begitu, sebagai pemakai kah mungkin ya, pengedar kah gitu. Dari data 3,3 juta ini sebagai pemakai dulu nih Pak Ikhlas. Ini kebanyakannya dari apa ya, kalangan dewasa, anak-anak, ataukah produktif, atau mungkin karena kan memang ini kalau nggak salah sekarang anak-anak juga, mohon maaf ya, sudah banyak gitu ya Pak Ikhlas ya, yang terdampak narkoba. Seperti apa Pak Ikhlas? Kalau kita klasifikasikan, yang dominan itu sebenarnya usia produktif. Usia produktif. Yang dominan sekali itu dari 3,33 tadi saya bilang tadi, dominan itu. Seperti itu. Itu pun yang terjadi di wilayah kita. Di Bangka Belitung. Di wilayah Bangka Belitung, usia-usia produktif ini. Makanya kami ya disupport oleh pemerintah provinsi dan rekan-rekan dari Kementerian Dinas Pendidikan, kita sudah menggalakkan program namanya IKAN. Jadi kegiatan ini masuknya program anti narkotika pada program pendidikan yang ada di wilayah kita. Itu sudah ada pertanyaan. Karena memang mereka sebenarnya targetnya itu. Gini Mbak, sederhana gini ya. Kalau anak-anak remaja atau yang calon dewasa ini bisa dipengaruhi narkoba, itu bisa jadi investasi jangka panjang. Kita sudah bisa bayangkan berapa sih usia pakai dia. Bahkan kalau 50 tahun, usia sekarang 20, 30 tahun dia akan menjadi penikmat. Ya, itu jadi ini keuntungan tersendiri. Generasi emas kita akan hancur. Kalau itu kalau kita bicara secara ini ya, secara ini lebih besar lagi. Cukup kecil aja kita bicara keuntungan saja. 30 tahun menjadi penikmat itu sudah jadi keuntungan besar bagi para bandar. Tapi kalau usaha-usaha yang ini, kalau usaha-usaha yang tua kayaknya mereka lebih tidak terlalu diinikan, tapi tetap ada. Tapi saya sudah bisa pastikan yang sekarang di usia ya sudah matang lah, masih menggunakan, pasti dulu dari kecil dia pakai, dari remaja. Jadi memang seperti itu. Nggak langsung ujuk-ujuk mungkin 40 baru pakai gitu ya. Jadi proses itulah, makanya pencegahan ini sekarang harus diutamakan dengan membangun karakter anti narkoba. Yang saya ceritakan Mbak tadi, lingkungan pendidikan bersinar, itu kalau kita memang sudah bisa membangun lingkungan bersinar, mereka nanti akan terbangun karakter anti narkoba, sudah bisa kita bayangkan. Mau masuk berapa banyak pun ke wilayah kita, orang tidak akan sentuh. Dia akan lari. Nah, sebenarnya konsep inilah dengan
tema yang ada kita sini memang berharap memang masyarakat bergerak. Iya. Bergerak itu sederhana. Yang belum kena jangan sampai kena. Edukasi. Tapi kan banyak faktor pemicu ketika masyarakat ini ingin mencoba. Biasanya di usia-usia remaja gitu ya, Pak Ikhlas ya. Ini yang mungkin perlu kewaspadaan juga mungkin ya. Ini seperti apa tanggapan Bapak? Disitulah kita semua bertarung dengan kondisi psikologis remaja. Oke. Jangan sampai dia menerima itu tanpa ada balance dari informasi yang tepat. Yang saya bilang tadi, pelajari, pahami, hindari. Jangan sampai mereka pelajari salah pelajarannya. Iya. Atau dia dapat informasi dulu tanpa ada info saingan, sehingga mereka sah-sah saja sih, toh nanti tidak apa-apa, uang saya, yang sakit badan saya, kenapa kalian nggak usah repot? Tapi manakala kita mampu memberikan pemahaman, bahasa kita KIE, kita komunikasikan, kita informasikan, kita edukasi, bukan cuma komunikasi informasi saja, tapi nilainya nilai edukasi akan terbangun di situ. Seperti apa sih harapan bangsa ini pada generasi muda, mereka akan mulai terpancing. Dan ada itu, ada yang sudah terbangun seperti itu ada. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bisa kita lawan sebenarnya. Karena sebenarnya kita diciptakan ini, dihadirkan di Republik ini menjadi bangsa pejuang. Tadi saya bilang narkoba penjajahan tanpa wajah. Baik. Kita ditakdirkan di Republik ini sebagai bangsa pejuang. Ayo berjuang kita. Caranya sederhana, tadi saya bilang, pelajari, pahami, hindari. Jangan pelajari, pahami, nikmati, Mbak. Iya, baik. Karena kita salah. Iya. Kita salah. Tapi kayaknya bagus ya ketika ini memang dimasukkan di dalam kurikulum gitu ya, pengetahuan tentang narkotika, bahayanya, penyebabnya. Ini sudahkah dilakukan? Sudah ya? Udah. Kita ada program ikan ya. Program ikan yang sudah disampaikan. Ikan itu ikan itu kita integrasi kurikulum anti narkotika. Integrasi kurikulum anti narkotika itu sudah masuk, Mbak. Nah, ini bagusnya kita ya. Hanya kita mungkin nanti perlu evaluasi seperti apa ke depannya. Karena kan ya namanya sebuah program perlu kita evaluasi. Tapi kalau menurut saya yang sudah berlaku ini sudah cukup sangat baik sekali. Baik. Kayaknya bagus ya, banyak program, ada desa bersinar, kependidikannya ada ikannya tadi gitu ya, Pak ya. Dan kalau menurut Pak Ihsan sendiri, efektifkah ini semua dilakukan gitu? Bisakah kita untuk memberantas narkoba atau mungkin mencegah penambahan korban dari narkoba ini sendiri, Pak Ikhlas? Harus bisa, Mbak. Makanya kita sebenarnya desa bersinar keluarga itu sebenarnya pilot project-nya. Kita mencoba memfokuskan program kita di satu wilayah yang kecil ya, bahasa secara nasional kan Desa Bergerak Indonesia Jaya. Kita tahu benar bahwa wilayah-wilayah ini memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan bangsa. Tapi pembangunan bangsa tidak akan berhasil manakala SDM-nya tidak bisa kita jaga. Benar. Menjaga SDM dan narkotika ini harus dari level terendah. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Membutuhkan biaya, membutuhkan perhatian, semuanya kita butuhkan gitu, Mbak. Jadi ya memang seperti itu. Dan efektif tidak? Hasil yang kami lakukan sangat efektif. Sekarang, Mbak, kita ke Rebo sana, di sana sekarang sedang digarap keluar desa bersinar. Kenapa kita jadikan desa bersinar sana? Begitu kita tengok beberapa potensi wisata ada loh, Mbak, di situ. Iya, banyak kalau di desa Rebo ya. Kalau kita tidak segera menyiapkan diri kita, mental masyarakat di sana bisa dibayangkan. Kalau kita tidak intervensi untuk anti narkoba, pahamkan dia seperti itu. Atau bagaimana cara kita kalau memang sudah terkena, wah, itu akan jadi tempat yang subur makmur. Iya, benar. Makanya kita di tahun ini Desa Rebo itu termasuk bagian dari program pelaksanaan HANI. Nanti kita di sana akan ada deklarasi. Jadi akan jadi lokasi untuk peringatan HANI tahun ini di Desa Rebo berarti ya. Jadi nanti kami sesuai arahan dari pusat memang nanti akan ada rilis nasional. Rilis nasional nanti akan dihadiri seluruh BNNP yang ada di Indonesia, termasuk kita akan fokuskan di sana karena di sana daerah pesisir. Nah, jadi nanti ada deklarasi masyarakat pesisir anti narkoba secara nasional. Secara nasional gitu ya. Kami pun sudah, saya terima kasih pengelola yang ada di sana, khususnya Cemara Beach Resort. Kita sudah melakukan di sana nanti akan terbangun salah satu kawasan
wisata bersinar. Yes. Cakep kan, Mbak? Keren. Jadi kayaknya. Ada desa bersinar itu nanti ada lingkungan pendidikan bersinar, ada masjid bersinar, ada kantor bersinar, ada kawasan wisata bersinar. Ini unik, Mbak. Ya karena ya kita berharap ini gagasannya langsung dari pusat atau mungkin dari BNP sendiri, provinsi? Kawan-kawan kita di sini. Oh, kawan-kawan di sini. Setelah ya, di sana memang memberikan clue, Mbak. Iya, oke. Sana memberikan clue ini loh yang bisa kita lakukan karena memang dalam pasal 104 sampai 108 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu peran serta masyarakat sebenarnya diharapkan itu. Oke. Nah, pada saat kita kemarin menyampaikan kepada masyarakat tergugah rupanya. Tadi saya cerita masalah wisata. Daerah wisata ini satu sisi aset. Iya. Peluang, betul. Iya. Tapi di sisi lain ini ada dampak negatif yang harus kita antisipasi dari sekarang. Penyiapan SDM-nya yang paham betul daerah dia begitu jadikan daerah wisata, dia akan berinteraksi dengan orang yang dia tidak kenal. Iya. Bukan cuman dia bawa badan dan uangnya, tapi dia bawa budayanya. Iya. Dan lain-lain sebagainya yang bisa menjebak kita dari masyarakat yang serumpun sebalai. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 dan kita masih dalam program kita Dialog Interaktif. Pendengar, untuk pagi hari ini kita bersama Kombes Pol Ikhlas Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung. Masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Kalau tadi sudah dijelaskan ya terkait program upaya yang dilakukan oleh pihak BNNP begitu ya pendengar ya. Kita ajak Anda gabung. Ini ada yang ingin gabung sama kita, Pak Ikhlas? Siap. Kita sama ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Siap. Kata udah 3 pertanyaan dari Bung Hermanto di Desa Z. Ini selaku pemuda juga kayaknya. Silakan Pak Ikhlas. Baik. Makasih. Bang siapa tadi? Bang Hermanto. Bang Her, makasih Bang Her ya sudah bergabung ya. Saya senang sekali nih. Ini kayaknya tokoh masyarakat nih kalau saya perhatikan, minimal generasi muda kita yang peduli gitu ya. Peduli lah ya. Bukan peduli amat, Mbak ya. Iya. Oke, berkaitan dengan prevalensi secara nasional kita sudah terjadi penurunan. Untuk narkoba ini ya. Dari 1,9 jadi 1,7 sampai ini. Jadi makanya posisi sekarang sudah di posisi 3,3 juta orang Indonesia. Jadi prevalensi itu, Mbak, orang yang hasil survei kita menyatakan pernah menggunakan narkotika minimal 1 tahun 1 kali. Oke. Hasil penelitian yang dilaksanakan BNN gitu ya. Dengan stakeholder lainnya mendapatkan seperti itu. Memang menurut, tapi kita waspada. Penurunan ini seperti apa sih sebenarnya? Karena ini juga mengikuti tren secara internasional. Internasional tadi yang Mbak sampaikan. Iya. Kita khawatir sebenarnya. Benar. Nasional internasional sudah 5% loh, Mbak. Iya. Kita sekarang 1,7 sebagai itu sebagai apa ya? Peringatan aja pada kita. Karena pada prinsipnya mereka akan naik terus. Ya, jadi memang kita harus sama-sama bergerak. Iya. Itu memang. Terus bicara tentang edukasi di masjid. Saya terima kasih nih. Kayaknya pas gitu momennya gitu ya. Di sholat Jumat ya. Insya Allah, Mbak, di minggu depan kita akan menyebarkan khotbah Jumat hasil kerjasama pemerintah provinsi, BNN dan Dewan Masjid Indonesia Bangka Belitung. DMI kita sudah siapkan konsep khotbah Jumat. Nanti akan disampaikan menjelang hari ini, akan dijadikan tema bagi seluruh masjid yang ada. Itu info yang saya dapat dari teman-teman DMI. Dan memang benar itu. Kita memang semestinya sebelum sholat Jumat itu ada seperti itu. Tapi kita kan terbatas. Kita terbatas betul. Makanya tadi yang dibilang part ketiga itu bagaimana sih menjadi relawan. Nah, ini saya suka nih. Kalau beliau nanti ini ya kita bisa nanti melalui BNK yang ada, nanti kita rekrut beliau sebagai relawan atau penggiat. Nanti jadi relawan penggiat ini bisa kita nanti mengatasnamakan organisasi, bisa mengatasnamakan desa mana kita rekrut sebagai relawan. Atau kalau memang desa Z nanti kita jadikan sebagai desa bersinar, otomatis kita akan cari. Dan itu nanti yang melakukan penetapannya kawan-kawan dari desa. Kami cuma memberikan beberapa apa sih indikatornya. Indikator utama sebenarnya kita cari orang-orang yang memang care betul, Mbak. Peduli dia.
Masih banyak yang peduli, Pak Islas. Cuman memang mungkin karena belum terakomodir dengan baik, ya kadang-kadang mereka tersembunyi lah. Kadang-kadang mereka tidak mau menampilkan dirinya. Itu yang kita. Makanya kita jemput bola. Tapi ke depan ya beliau ini mudah-mudahan nanti kalau memang ada program kita akan rekrut sebagai Tapi ada biasanya program rekrutan relawan ini, Pak Islas. Ada. Jadi kita ada namanya penggiat, ada namanya relawan. Kalau penggiat itu kita nanti masyarakat yang memang care betul. Kita cari dia, kita ini ini akan terlihat sih sebenarnya. Nanti begitu kita sudah rekrut, nanti kita latih. Baik. Tidak kita jadikan begitu tanpa kita berikan pemahaman juga. Kita latih dia. Atau nanti relawan. Nah, relawannya kita biasanya rekrut dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh artinya dia memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang, Mbak. Baik. Nah, ini kita ini kan seperti itu. Bisa saja ustadz, guru, tokoh agama biasanya ya. Sama juga, nanti kita akan berikan pemahaman juga. Kan terkadang kan mereka punya kemauan tapi kurang kapasitasnya. Nah, di kegiatan pelatihan inilah kita tingkatkan kapasitasnya. Ya, minimal bicara tentang narkotika dia harus tahu dasar hukumnya, undang-undangnya, jenis-jenis, bahayanya juga, dampaknya seperti apa. Nah, minimal mereka harus tahu seperti itu. Baik Bapak, ini kan agar mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap narkoba atau narkotika lah bahasanya gitu ya. Ini untuk di 2024 ini sudah ada kasus yang terungkap begitu Bapak? Tertangkap gitu? Sudah ada. Sudah ada ya? Kalau yang kami lakukan ya, yang kami lakukan sendiri saat ini yang sudah kita tangani ada 5 tersangka yang dalam proses sidik. Terus barang buktinya ya, ada sabu, ada Inex yang kita amankan. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan terus naik ke atasnya. Kalau bicara teman-teman kami kepolisian juga banyak sekali. Informasi terakhir ya sudah sampai ratusan penanganan. Itu ininya, artinya memang tetap kita lakukan dan mereka tetap kita proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi di sisi lain kita mulai menggencarkan semangat kebersamaan kita dengan berharap masyarakat bergerak. Putus baik pendengar, coba ya silakan. Kita masih banyak waktu hingga pukul 9 nanti masih bersama Kepala BNNP Bangka Belitung ya. Di pagi hari ini kita juga sudah terima WA Pak Ikhlas, ini mungkin bisa ditanggapi dari pendengar kita. Baik, ini dari Bung Ramadan di Sorong, Papua Barat. Katanya narkoba itu jika diibaratkan seperti manusia, sama seperti orang munafik yang bermuka dua, ya di depan atau di awal bermanis-manis, tapi di akhir niatnya menghancurkan. Jadi biasa dibuai dulu dengan yang enak-enak, dengan yang manis-manis. Nah, kalau sudah masuk dalam perangkap tinggal dibunuh katanya. Begitulah narkoba. Iya, gimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Ini kalau menurut saya levelnya sudah level 2. Level 2 gitu ya. Jadi kalau level 1 kan pelajari nih. Iya. Ada sudah lewat nih pelajari. Oh, gitu ya. Dia sekarang sudah memahami, Mbak. Oke, baik. Maka dia bisa mengibaratkan sebagai manusia munafik. Memang kayak Bung Ramadan ini sudah marah sekali dengan sampai dia mengibaratkan seperti ada perumpamaan menggunakan majas gitu ya. Munafik. Tapi betul tuh, Mbak. Betul sekali tuh. Jadi awalnya enak, bagus, tengahnya baru kelihatan nih aslinya nih. Terakhir kita dibunuh. Hanya ada 2 jalan keluar dulu untuk narkoba nih, Mbak, narkotika nih. Masuk penjara, ditangkap aparat, atau masuk kuburan. Mati. Hanya itu, Mbak. Nggak ada pilihan yang enak berarti. Nah, sekarang ada enak. Nah, sekarang setelah dengan terbit Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, ada proses rehabilitasi. Hanya kegiatan ini kurang belum dijadikan sarana yang efektif karena apakah kurang sosialisasi ke masyarakat ya Pak Ikhlas? Sosialisasi kita sudah ada. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas untuk menjadi. Tapi masyarakat ini masih antipasi, masih ada kekhawatiran, Mbak. Mereka takut betul kalau mereka direhab tahu-tahu nanti dikriminalisasi. Nah, saya di momen ini saya sampaikan. Bagi masyarakat yang mau rehabilitasi, kontak kami, BNNP maupun BNK jajaran, insya Allah tidak akan kita kriminalisasi. Kita hanya akan bantu untuk merehabilitasinya, agar mereka pulih dan kembali kehidupan sosial seperti sedia kala. Nah, ini intinya ya. Jadi nggak akan ada dikriminalisasi gitu. Artinya nggak akan dipenjara lah bahasanya gitu ya, dihukum begitu ya Pak Ikhlas ya. Karena mereka niatnya pengen sembuh, pengen pulih gitu ya. Ada namanya voluntary. Orang tua atau dia sendiri yang datang ke kantor kami. Kami punya pengalaman itu. Ada masyarakat
datang ke kantor, nanya bagaimana caranya, kami bantu. Kami bantu. Kalau dia memang masih dalam taraf ringan dan sedang, kita akan rawat jalan. Dan semua BNK, BNP kita punya klinik pertama. Tapi kalau dia sudah berat, dia perlu kita rawat inap, kita bawa ke rawat inap, baik yang dimiliki oleh BNN maupun oleh pihak lain. Kita ada rumah sakit jiwa sini, Mbak, sudah lihat ya? Iya, ada. Itu ada layanannya, Mbak. Ada layanan. Itu bisa. Dan saya pastikan tidak akan dikriminalisasi. Bukan cuma BNN, kepolisian bukan sama. Konsepnya sama kita. Baik. Nggak ada yang membedakan ya. Baik ya. Itu informasi untuk Anda masyarakat dan pendengar. Pak Ihsan, ini juga tadi sempat ya, mungkin terbesit dari pertanyaan Pak Yasir Mustafa. Ini kan mengajak masyarakat untuk bergerak bersama gitu ya. Jadi melibatkan masyarakat ketika memang ada misalnya informasi terkait pengedar ini, biasanya kan di satu kawasan gitu ada gitu ya. Artinya kan masyarakat bisa melaporkan. Tapi bagaimana untuk identitas, mungkin safe-nya masyarakat melaporkan ini seperti apa ini Pak Ihsan? Insya Allah aman. Kami utamakan keamanan pelapor. Memang ada perlindungan pada pelapor, Mbak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian para pendengar yang mendengar di kegiatan ini, kalau memang ada informasi, sampaikan kepada kami. Kami akan melaksanakan itu dengan profesional, sungguh-sungguh, dan itu bentuk penghargaan kami pada masyarakat yang melapor. Saya tahu betul, masyarakat ini ada ketakutan. Pasti, Jadi kami akan lindungi yang bersangkutan, informasi itu akan kami evaluasi, akan kami analisa, nanti dengan cara kami kita lakukan. Percaya saja, kita akan memberikan yang terbaik pada masyarakat. Dengan kemampuan kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk masyarakat kita, pendengar kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, kami dari BNN betul-betul berharap masyarakat turut serta dalam program P4G yang kami laksanakan. Karena kalau tidak ada keterlibatan masyarakat, berat rasanya Mbak untuk melaksanakan program-program yang kami lakukan ini. Sederhana saja, yang saya bilang tadi, pelajari, pahami, hindari, mulai dari diri sendiri, bangunlah hidup yang sehat tanpa narkoba, cerdaskanlah diri kita masing dengan cara tanpa narkoba, semuanya insya Allah bisa kita lakukan manakala kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Baik, siap. Pak Ihsan, terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung bersama Pro 1 dalam dialog interaktif kita untuk hari ini ya, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Kami akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.